keep exercise, keep your weight. Overweight atau obesitas dapat diartikan sebagai penimbunan jaringan lemak tubuh secara berlebihan yang memberi efek buruk pada kesehatan. Kondisi ini dapat dialami oleh setiap golongan umur, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, remaja dan dewasa merupakan kelompok yang paling sering mengalaminya. Kelebihan berat badan pada remaja penting untuk diperhatikan, karena remaja yang mengalami kelebihan berat badan, 80% berpeluang untuk mengalami kelebihan berat badan pula pada saat dewasa. Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi atau energi intake dengan energi yang digunakan atau energi expenditure dalam waktu lama. Beberapa mekanisme fisiologis berperan penting dalam tubuh individu untuk menjaga keseimbangan antara asupan energi dengan keseluruhan energi yang digunakan dan untuk menjaga berat badan stabil. Berdasarkan World Health Organization, obesitas ditemukan pada orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Lebih dari 1,4 miliar orang dewasa yang overweight dan lebih dari 500 juta orang dewasa di dunia mengalami obesitas. Selain itu, overweight dan obesitas memiliki resiko mengalami diabetes sebanyak 44%, penyakit jantung iskemik sebanyak 23%, dan kanker sebanyak 7% hingga 41%. Lalu, bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan berat badan? Ya, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Aktivitas fisik sangat penting dalam mencegah dan mengatasi obesitas. Selain itu, juga penting untuk mencegah penyakit jantung pembuluh darah, stroke, diabetes, dan penyakit tidak menular lain. Prinsip utama aktivitas fisik pada obesitas adalah untuk meningkatkan pengeluaran energi dan membakar lemak. Aktivitas fisik dan latihan fisik menjadi bagian terintegrasi sebagai terapi untuk menurunkan berat badan dan menjaga berat badan tetap ideal. Lalu, aktivitas fisik apa saja yang bisa kita lakukan? Berdasarkan Kemenkes pada tahun 2017, secara umum, aktivitas fisik dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan intensitas dan besaran kalori yang digunakan, yaitu aktivitas fisik ringan, aktivitas fisik sedang, dan aktivitas fisik berat. Aktivitas fisik ringan. Aktivitas fisik ini hanya memerlukan sedikit tenaga dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernapasan. Energi yang dikeluarkan selama melakukan aktivitas ini yaitu kurang dari 3,5 kilokalori per menit. Seperti berjalan santai di rumah, berdiri melakukan pekerjaan rumah tangga ringan seperti mencuci piring, menyetrika, dan latihan peregangan dan pemanasan dengan lambat. Aktivitas fisik sedang. Pada saat melakukan aktivitas fisik sedang, tubuh sedikit berkeringat, denyut jantung dan frekuensi nafas menjadi lebih cepat. Energi yang dikeluarkan saat melakukan aktivitas ini antara 3,5 hingga 7 kilokalori per menit. Contoh aktivitas yang masuk dalam kategori sedang yaitu berjalan cepat dengan kecepatan 5 km per jam pada permukaan rata, berjalan santai, dan melakukan pekerjaan rumah seperti mengepel lantai, membersihkan rumah, memindahkan perabotan rumah, berkebun, menanam pohon, atau mencuci mobil. Aktivitas fisik berat. Aktivitas fisik dikategorikan berat apabila selama beraktivitas, tubuh mengeluarkan banyak keringat, denyut jantung dan frekuensi nafas sangat meningkat. Energi yang dikeluarkan saat melakukan aktivitas pada kategori ini yaitu lebih dari 7 kilokalori per menit. Contoh aktivitas yang masuk dalam kategori berat yaitu berjalan sangat cepat, berjalan mendaki bukit, berjalan dengan membawa beban, naik gunung, jogging dengan kecepatan 8 km per jam, dan berlari. Rekomendasi aktivitas fisik yang disarankan untuk mendapatkan manfaat kesehatan adalah 150 menit per minggu untuk aktivitas sedang atau 75 menit per minggu untuk aktivitas fisik berat atau kombinasi keduanya. Lalu, apa manfaat melakukan aktivitas fisik? Menurut Taylor pada tahun 2018, manfaat melakukan aktivitas fisik yaitu membantu mengontrol berat badan, mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler, mengurangi risiko diabetes tipe 2 dan sindrom metabolik, mengurangi risiko beberapa jenis kanker, memperkuat tulang dan otot, mengurangi detak jantung dan tekanan darah saat istirahat, serta meningkatkan kekuatan dan efisiensi jantung, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan kolesterol HDL atau kolesterol baik, meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh, meningkatkan pertumbuhan neuron baru di otak, dan meningkatkan fungsi kognitif. Manfaat dari aktivitas fisik tidak hanya untuk kesehatan fisik,
tetapi juga suasana hati dan kesejahteraan emosional. Beberapa efek positif dari olahraga pada suasana hati berasal dari faktor-faktor yang terkait dengan aktivitas fisik, seperti aktivitas sosial dan aktivitas fisik yang dilakukan di luar. Yuk, kita lakukan aktivitas fisik. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.